Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad, ibu selaku dosen pengampu mata kuliah di penghasilan dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Serta Mana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek saya dalam bentuk yang sudah saya olah menjadi sebuah poster. Di sini saya akan menjelaskan lewat video ini mengenai analisis pajak penghasilan pasal 1 pada seorang aparatur sipil negara atau biasanya ada akrab dipanggil dengan ASN. Jadi di sini eh, pada poster ini saya mengambil studi kasus seorang ASN bernama Gunawan, yaitu kerabat saya sendiri yang bekerja di Kementerian ATR BPN Jakarta Selatan. Berdasarkan status pekerjaan sebagai ASN dan penerima gaji, maka penghasilan yang diterimanya termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Jadi, eh, Gunawan ini bekerja di Kementerian ATR BPN Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan jenis wajib pajak dalam kasus ini adalah wajib pajak orang pribadi yaitu Gunawan dengan objek pajak berupa penghasilan dari pekerjaan yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 sendiri merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Jadi di sini pihak yang terlibat ada dua. Yang pertama, Gunawan sebagai wajib pajak dan pihak yang menanggung pajak atas penghasilannya. Terus yang kedua, bendahara instansi sebagai pemotong dan penyetor PPh pasal 21. Dengan demikian, kewajiban perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Nah, untuk pelaksanaan pajaknya itu sendiri, yang pertama, perhitungan pajak yang dilakukan setiap bulan saat gaji Gunawan dibayarkan. Terus yang kedua, pemotongan. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji. Nah, pemotongan ini dilakukan oleh bendahara tadi. Terus yang ketiga, ada penyetoran pajak. Nah, penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara tadi. Terus yang terakhir ada pelaporan. Nah, pelaporan SPT ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret oleh wajib pajak orang pribadi yaitu Gunawan tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya berhenti pada pemotongan pajak, tapi juga pelaporan tahunan oleh wajib pajak di untuk proses pelaksanaannya. Di sini setelah hasil wawancara, saya mendapat ada 6 proses pelaksanaan alur PPh 1 tadi. Yang pertama, uh, Gunawan tadi menerima penghasilan atau gaji. Terus yang kedua, bendahara menghitung besaran PPh pasal 21 untuk utang. Terus yang ketiga, pajak langsung dipotong dari penghasilan Gunawan tadi yang sudah dibayarkan. Terus yang keempat, bendahara bertugas menyetorkan pajak ke kas negara. Terus yang kelima, Gunawan tadi menerima bukti potong pajak oleh bendahara. Dan terakhir, Gunawan melaporkan SPT tahunan melalui sistem DJP online. Nah, alur ini eh, merupakan mekanisme pemungutan pajak yang berlaku bagi ASN. Dan tanda kutip bukan hanya Gunawan ini saja, tapi ASN-ASN yang lain. Mekanisme pemungutan pajaknya sama karena mereka sama-sama ASN. Nah, dalam analisis ini, dasar hukum yang saya ambil, yang pertama ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasanya dipanggil dengan UU HPP nomor 7 tahun 2001. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023. Terus yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang berdasarkan ketentuan tersebut, pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara, pemberian bukti potong kepada pegawai, serta kewajiban pelaporan SPT tahunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada manfaat dari bayar pajak itu sendiri dan ada konsekuensi apabila pajak itu tidak dibayarkan. Nah, untuk manfaatnya yang pertama ada membiayai pembangunan nasional, terus yang kedua ada mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, dan yang terakhir menjadi sumber utama penerimaan negara. Karena seperti yang kita tahu, pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Selain itu, apabila wajib pajak tadi tidak memenuhi kewajiban pekerjaannya dapat dikenakan konsekuensi seperti denda maupun
sanksi lainnya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Gunawan ini sebagai ASN dikenakan pajak penghasilan sesuatu atas penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, dengan adanya kepatuhan ini terhadap kewajiban perpajakan, penerimaan negara dapat terus mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau undang ini dapat dijadikan salah satu contoh eh, warga negara yang taat pajak. Mungkin eh, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Devi. Saya akhiri apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.